Masjid Nur Setiasih rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, serta kita dalam melaksanakan sholat maghrib. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan serta doa dan hajat yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan untuk menyimak sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pedoman bagi kita semua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh dan dihimpun oleh Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kita sampai pada hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun pada 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitul Haram, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah hadis yang merangkum 5 rukun Islam. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Abdurrahman. Ya, nama anaknya Abdurrahman, maka dia sebut Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau ini adalah pemuda yang berprestasi dari sekian banyak sahabat junior. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah sahabat junior, sahabat kecil. Beliau berislam sejak kecil, ya, setelah bapak beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah Rasulullah SAW kedua. Beliau ikut hijrah bersama ayahnya ke Madinah, dan beliau Sayyidina Abdullah bin Umar ini umurnya masih kecil, minta izin untuk ikut berperang bersama Rasul. Perang pertama adalah perang Badar, kemudian perang Uhud. Dua-duanya tidak boleh, tidak diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW karena umurnya masih kecil. Jadi hanya 2 perang ini yang tidak bisa diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Selanjutnya perang setelah itu, semua peperangan beliau selalu ikut serta untuk mengejar syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 perang yang tidak beliau ikuti, itu pun karena umurnya masih kecil. Mulai dari perang Khandaq dan terus semua perang beliau ikuti. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini
adalah salah satu dari al-abadillah al-arba'ah. 4 sahabat Rasul yang bernama Abdullah yang menjadi referensi fatwa banyak para sahabat waktu itu. Jadi ada 4 pemuda yang namanya Abdullah, yang kecerdasannya luar biasa, kealimannya luar biasa, kesalehannya luar biasa. 4 Abdullah, namanya pemuda, namanya Abdullah. 4 pemuda yang namanya Abdullah menjadi sahabat Rasul. Yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab ini. Dan Abdullah bin Amr bin As. Yang terakhir adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Para ulama mengatakan sebenarnya ada lebih dari 200, bahkan ada yang mengatakan sampai 300 sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah. Tapi yang menjadi referensi umat atau sahabat pada waktu itu tentang ilmu dan ibadah itu adalah 4 Abdullah ini. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam. 4 sahabat Rasul namanya Abdullah. Dan kalau kita belajar hadis dalam sebuah ilmu, cabang ilmu dari ilmu hadis namanya ilmu rijalul hadis. Ilmu yang membahas tentang tokoh-tokoh dari hadis, ya, para tokoh-tokoh penting dari hadis. Ada sebuah subbab yang berjudul Al-Muksiruna fil Hadis. Orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab termasuk dari mereka. Al-Muksiruna fil Hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tentu rating pertama yang tertinggi adalah Abu Hurairah. Ini yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah SAW. Kemudian kedua Abdullah bin Umar ini. Baru disusul oleh Anas bin Malik. Baru disusul oleh Bunda Aisyah binti Abu Bakar. Baru kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebuah kiprah dalam ilmu dan ibadah yang sangat luar biasa. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau sangat ketat, sangat getol untuk berusaha mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Orang yang sangat soleh. Padahal putra raja, ya, putra presiden, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ini beliau adalah periwayat hadis ini, ya, sumber hadis. Beliau mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun pada 5 perkara. Ya, artinya rukun Islam. Yang pertama adalah iqamis shalah. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid, syahadat Rasul. La ilaha illallah merupakan pondasi yang sangat kuat bagi keislaman seseorang. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak kalimat ini. Memperbanyak berzikir dengan kalimat ini. La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah yang maksudnya dari Allah, namun redaksinya itu dari baginda Rasulullah SAW. Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, redaksi dan maksudnya atau maknanya, kandungannya itu dari Allah semua. Tapi kalau hadis qudsi,
maknanya, kandungannya dari Allah, redaksinya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ilaha illallah hisni. Wa man dakhala hisni amana min azabi." Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, firman Allah. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari azabku. Jadi di samping la ilaha illallah memperkuat dan memperkokoh keimanan kita, mengupdate dan mengupgrade keimanan kita, la ilaha illallah juga menyebabkan keamanan bagi kita. Jadi iman dan aman kita peroleh. Iman akan semakin kuat ketika kita memperbanyak kalimat ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah, update-lah iman kalian. Sabda Rasul. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami bisa untuk memperbaharui terus iman, mengecas keimanan kami ya Rasul? Maka beliau menjawab, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyak mengucapkan, melafazkan, menzikirkan la ilaha illallah. Jadi kita usahakan dalam keseharian kita, jangan sampai kita meninggalkan zikir la ilaha illallah. Kita minimalkan berapalah, 100 lah sehari itu. Sebab la ilaha illallah adalah keamanan bagi diri kita juga. Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah adalah bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meninggalkan zikir ini. La ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling spesial adalah la ilaha illallah. Kita perbanyak la ilaha illallah. Dan ini sangat membantu kita menurut para ulama untuk bisa kita mengalahkan, mengontrol nafsu kita. Ini mujahadah terbaik untuk kita bisa menang untuk melawan hawa nafsu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus zikir. Muhammadur Rasulullah. Kita benarkan beliau, kita yakini beliau bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa ajaran, membawa syariat, membawa akidah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi dari bangunan keislaman kita. Syahadatain. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah. Mendirikan, menegakkan salat. Ini sangat luar biasa, salat. Kedudukannya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, beliau mengatakan as-salatu sya'nuha 'azimun wa amruha 'indallahi jasimun. Salat itu kedudukannya sangat agung dan urusannya di sisi Allah sangat berat. Pertanggungan jawabannya sangat berat. Jangan sampai kita melalaikan, apalagi sampai meninggalkan salat. Sehingga Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad beliau mengatakan,
mahallus salati minad din mahallal ra'si minal jasad. Wa annahu kama la hayata liman la ra'salah wa kadzalika la dina liman la salatalah. Kedudukan salat dalam agama itu tidak ubahnya seperti kedudukan kepala pada jasad kita, pada badan kita. Jadi tidak ada kehidupan kalau bagi orang yang nggak ada kepala. Kalau ada orang berjalan tanpa kepala ya, itu berarti menakutkan kan. Tiba-tiba ada jalan tanpa kepala, ngeri nggak tuh? Atau sebaliknya, kepala tanpa badan. Uka-uka. Jadi begitu perumpamaannya. Kedudukan sholat dalam agama seperti tidak ubahnya seperti kepala pada jasad. Maka tidak ada kehidupan bagi jasad itu kalau tidak ada kepala. Demikianlah juga agama, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada sholatnya. Maka benar-benar kita harus memperhatikan sholat kita. Karena sholat itu pertanggungjawabannya sangat berat. Dan inilah hal pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, sabda Rasul. Hal yang pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasada sairu amali. Apabila salatnya bagus, ya amalnya yang lain akan ikut bagus. Enggak mungkin sholatnya berantakan, puasanya bagus. Orang yang sholatnya bagus, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain pun akan tercover oleh kebagusan sholat kita itu. Walaupun puasanya mungkin agak kurang-kurang ikhlas, ada kurang apa gitu kan, akan tercover oleh sholatnya. Namun apabila sholatnya rusak, maka rusak juga seluruh amalnya. Jangan sampai kita melalaikan sholat kita. Dulu ketika ayat dalam surah At-Tahrim turun, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ketika ayat ini turun, selama sebulan Rasulullah SAW bolak-balik ke rumahnya Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Tiap pagi beliau selalu as-salah, as-salah, as-salah. Ayo sholat, sholat, sholat. Ingat sholat, ingat sholat. Ini betapa pentingnya sholat. Karena memang perbedaan kita dengan orang kafir ya sholat. Pentingnya sholat, jangan sampai kita melalaikan sholat. Kita terancam kalau kita sampai melalaikan sholat itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, binasalah. Bahkan ada para ulama mengatakan neraka wail. Jadi wail itu nama neraka. Celakalah, binasalah bagi orang yang salat, yaitu alladzina hum an salatihim sahun. Itu mereka lalai dengan salatnya. Selalu menunda, mengakhirkan. Di akhir-akhir waktu melaksanakan sholat. Sholat zuhur udah mau mepet, sholat asar baru dikerjakan. Sholat asar juga begitu,
Udah mau maghrib baru dikerjakan. Maghrib begitu, isya juga begitu. Bahkan subuh. Waduh, subuh udah terbit matahari baru sholat. Makanya di daerah saya tuh, di Lombok itu, subuh itu ada 2 katanya tuh. Di Lombok begitu. Subuh itu ada 2 macam. Ada subuh Syafi'i, ada subuh sapi. Subuh Syafi'i ya subuh yang tepat pada waktunya, masih dalam waktunya. Kalau subuh sapi ya udah matahari terbit. Subuh sapi namanya. Penting kita untuk memelihara sholat. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Dan terus sampai walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mukmin yang beruntung itu termasuk diantaranya adalah mereka yang selalu memelihara salatnya. Selalu memelihara salatnya. Memelihara rukun-rukunnya, memelihara kesempurnaan ruku sujudnya, doanya, ucapan-ucapannya dengan baik, juga memelihara khusyuknya, ya. Khusyuknya juga dipelihara. Jangan sampai kita lalai, apalagi sampai meninggalkan sholat. Karena tidak ada kebijakan dalam agama kita untuk bisa meninggalkan sholat. Enggak ada. Jadi bagaimanapun kan kondisi kita, situasinya, tetap sholat itu harus dilaksanakan. Pun dalam keadaan sakit, kita tetap harus sholat. Ya. Enggak bisa berdiri ya dengan bersandar. Kalau enggak bisa bersandar ya dengan duduk. Kalau enggak bisa duduk dengan berbaring. Enggak bisa berbaring dengan tidur. Enggak bisa juga ya dengan isyarat. Enggak bisa dengan isyarat, innalillahi, disolatkan. Ya, ini pentingnya kita untuk menegakkan yang namanya solat. Karena dia adalah tiang agama. Sabda Rasul, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama, barang siapa yang melaksanakannya, menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama ini, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga ya. Yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat. Jadi ini adalah ibadah harta. Ibadah harta. Di dalam Islam itu ada 3 jenis ibadah. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah. Ibadah fisik. Nah, seperti tadi sholat. Sholat itu ibadah fisik. Jadi melakukan fisik. Ada ibadah maliyah. Ibadah harta. Nah ini zakat ini. Jadi membayarkan zakat. Ada ibadah fisik dan harta. Yaitu haji. Nanti dibahas. Selain fisik kita tawaf itu fisik, sa'i fisik, lempar jumrah fisik, apalagi tahallul fisik, ya. Tapi juga harta, kita kesananya nggak pakai harta ya, pakai pesawat, ya, tapi pesawatnya harus ada tiketnya, beli pakai harta. Jadi ibadah fisik dan harta. Nah, ibadah zakat ini adalah ibadah harta. Kewajiban bagi semua muslim untuk membayar zakat.
Karena ini adalah rukun Islam kita. Yang ketiga, jadi membayar zakat. Bagi orang yang enggan untuk membayar zakat, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan az-zahab wal fiddah, emas dan peraknya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan hartanya itu di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan berita kepada dia, mereka yang enggan membayar zakat, beritakan kepada mereka akan azab siksa Allah yang pedih dijanjikan. Sebaliknya, bagi orang yang membayar zakat, sungguh banyak janji-janji Allah yang diiming-imingi kepada kaum muslimin. Jadi itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memberikan kewajiban, beban kewajiban pada kita. Padahal kalau sekedar memberikan kewajiban juga ya, memang Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Tapi Allah Subhanahu wa taala bermurah, Rahman dan Rahim. Di samping dia mewajibkan kita beban syariat, di situ juga ada kebaikan, ada janji-janji kenikmatan yang dijanjikan kepada kita semua. Bagi orang yang membayar zakat, dia dijanjikan hartanya akan berkah dan bertambah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya, termasuk di sini tentu adalah membayar zakat. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu bibit yang menumbuhkan 7 cabang. Dan masing-masing cabang yang 7 itu menghasilkan 100 biji. Jadi 1 dilipat gandakan jadi 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa lebih dari itu karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan berlipat kali lipat bagi orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, jadi setiap pagi itu ada 2 malaikat turun. Setiap hamba itu turun 2 malaikat kepadanya, berdoa. Apa doa mereka? Allahumma a'ti munfiqan malan khalafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu ini khalafan, ganti yang lebih baik. Berilah bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu dengan yang lebih baik. Didoakan oleh para malaikat. Kemudian malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan malan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya, tidak menginfakkan hartanya di jalan-Mu, kebinasaan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang yang menginfakkan hartanya akan
dikasih yang lebih baik, bahkan berlipat kali lipat. Dan ini juga sangat penting bagi kita. Harus benar-benar kita perhatikan. Bagi yang kaya-kaya itu harus benar perhatikan zakat malnya. Jangan sampai dilalaikan. Dulu sepeninggal Rasulullah SAW, kemudian kepemimpinan Islam dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada kelompok, ada 2 kelompok atau 3 kelompok yang dihadapi oleh pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama adalah orang murtad. Banyak yang murtad. Kemudian yang kedua adalah yang tidak mau membayar zakat. Mereka berpendapat bahwa zakat itu hanya wajib dibayar ketika Rasul masih hidup. Jadi sepeninggalnya Rasul, otomatis zakat itu tidak wajib lagi. Dan ini yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga adalah nabi-nabi palsu. Ya, ada Musailamah Al-Kadzab, ada Tulaihah, ada Syajah Tamimiyah, ya namanya itu. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi diperangi orang-orang yang enggan membayar zakat pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa memang zakat tidak terpisahkan dari rukun Islam. Dia adalah merupakan bangunan dari bangunan-bangunan yang Islam. Ya. Merupakan bagian dari bangunan Islam. Syahadat, sholat, kemudian zakat. Ya. Dan yang keempat adalah haji. Nah, jadi di sini didahulukan haji terlebih dahulu daripada puasa. Karena itulah yang saya dengar, kata Sayyidina Abdullah bin Umar dari baginda Rasul. Saya mendengarnya seperti itu, kata beliau. Jadi menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji tentu bagi yang mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Mampu secara finansial artinya untuk biaya berangkat dan kehidupan di sana ada, dan juga biaya hidup bagi orang yang ditinggalkan, tanggungannya cukup. Nah, itu yang dimaksud dengan mampu. Nah, apabila orang punya kemampuan namun tidak menunaikan ibadah hajinya, diancam oleh Rasulullah SAW. Ya. Barang siapa yang memiliki biaya dan memiliki kendaraan untuk ia sampai ke Baitul Haram untuk menunaikan ibadah haji, tetapi dia tidak berhaji, maka ancaman Rasul, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Maka dia boleh pilih. Bagi yang enggak mau haji itu, boleh pilih nanti dia mau mati secara Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Ancaman Rasul. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua disampaikan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terus regulasi haji, panjang ayatnya tentang aturan-aturan haji. Kemudian ayat berikutnya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan pada bulan-bulan tertentu. Ya, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan, ya, atau yang berisi tentang perintah wajibnya melaksanakan ibadah haji.
Dan apabila seseorang muslim melaksanakan ibadah hajinya dengan benar, menunaikan rukun dan syarat yang benar, sunah-sunahnya sempurna, tidak ada perdebatan, tidak ada kata-kata kotor, ya, tidak ada kefasikan, maka itulah yang disebut dengan haji mabrur yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak baginya kecuali surga. Jadi semua ibadah, kewajiban yang dibebankan dalam beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki targhib dan tarhib, memiliki motivasi dan ancaman. Jadi kita dimotivasi dengan janji-janji Allah akan keistimewaan dan kemuliaan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, dan juga diancam bagi orang yang tidak melaksanakannya. Terlebih ini adalah rukun Islam kita yang merupakan identitas kita selaku umat Islam. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah wa shaumi Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Tinggal berapa hari lagi nih kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita panjang umur, tetap sehat walafiat sehingga kita sampai pada bulan Ramadan. Sehat walafiat, fisik kita prima, kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan maksimal, dengan ibadah yang maksimal, qiraah, ya, tarawih, sholat sunnah yang lain, membaca Al-Quran, sedekah, ya, mudah-mudahan rezeki kita juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersedekah, ya, karena sebaik-baik sedekah yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Ya, as-shaum, saum atau siam itu artinya al-imsak, menahan. Secara istilah artinya al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Secara istilah, secara terminologis, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya sama, bagi orang yang berpuasa juga dijanjikan keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling istimewa yang kita peroleh dari ibadah puasa tentunya adalah terbentuknya pribadi kita, terbentuknya jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa takwa menjadi sasaran utama dari puasa? Karena memang takwa itu ketika seseorang sampai pada karir yang namanya muttaqin, memperoleh predikat takwa ini adalah karir terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karir spiritual terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu takwa itu. Dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia, yang paling prestisius di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan orang-orang yang meninggalkan puasa juga terancam. Oleh karena itu semua bangunan atau elemen bangunan Islam ini mesti kita laksanakan secara sempurna, secara maksimal. Tentunya dengan kemampuan kita masing-masing.
Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat kekuatan dalam melaksanakan segala kewajiban kita semua dan dapat menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari melalui kesempatan yang baik ini kami mengajak untuk mari kita sama-sama menegakkan bangunan agama kita, agama Islam ini dengan melaksanakan rukun-rukunnya secara maksimal. Syahadat kita perbanyak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tegakkan sholat kita terus meningkatkan kualitas sholat kita, baik dari segi waktu, baik dari segi teknis, maupun dari segi kekhusyukan jiwa kita. Kemudian kita bayar zakat fitri maupun zakat mal. Kita tunaikan ibadah haji. Kalau kita mampu, ya mudah-mudahan kita diberikan kemampuan. Atau mungkin tidak mampu tapi kita bernasib, ya kan. Haji itu ada dua, ada haji nisab, ada haji nasib. Ada yang gak mampu secara finansial tetapi bernasib. Di kampus kami, di perguruan tinggi ulama Quran itu ada cleaning service, OB. Ya. Malah dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi. Dapat undangan, haji plus. Dapat undangan, berangkat dia. Karena pengabdiannya kepada Al-Quran sudah luar biasa. Dari sejak berdirinya kampus perguruan tinggi ilmu Al-Quran, sampai tuanya tetap mengabdi. Jadi dapat undangan. Haji nasib. Ada haji nisab. Haji nisab itu kalau hartanya cukup, kemudian nyetor, dipanggil itu haji nisab. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Jadi 5 ini kelimanya adalah merupakan perkara-perkara yang Islam ini tegak di atasnya. Sehingga seorang muslim mesti melaksanakan semuanya tanpa membeda-bedakannya. Udah masuk waktu? Hah? Udah ya? Baik, kita akhiri. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah